Assalamualaikum sahabat Sunda Pajajaran semua. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan berkah semua, amin. Mari kita simak salah satu kisah nyata yang menjadi pemimpin fenomenal masa kini, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Benarkah Kang Deddy Mulyadi adalah titisan Prabu Siliwangi? Atau ini cuma strategi licik yang dibungkus budaya? Sebagian orang menyebutnya pemimpin spiritual, sebagian lain menyindirnya sebagai pemimpin teatrikal. Tapi satu hal yang bikin geger, titisan Prabu Siliwangi yang melekat padanya bikin banyak sesepuh dan budayawan angkat suara. Bahkan ada yang bilang ini penghinaan terhadap leluhur. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memberi gelar itu? Dan bagaimana reaksi para tokoh adat Sunda yang selama ini diam? Sahabat Keramat Wali, kalau kalian orang Sunda atau pernah scrolling media sosial, pasti pernah melihat sosok ini. Berpakaian putih, ikat kepala khas Sunda, duduk bareng rakyat kecil, kadang di warung, kadang di pinggir jalan, kadang bahkan di tengah hutan. Inilah Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat sekaligus politikus, budayawan, dan aktivis kearifan lokal. Inilah Kang Deddy Mulyadi, dan menurut sebagian orang, beliau adalah titisan Prabu Siliwangi. Ya, kalian gak salah dengar, bukan cuma aktivis budaya biasa, tapi dianggap sebagai kelanjutan spiritual dari sosok Raja Besar Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Tapi tunggu dulu, gelar ini ternyata bukan disambut tepuk tangan semua orang. Di balik pengakuan itu ada badai yang mulai menggulung. Para sesepuh adat mulai bersuara, budayawan tua mulai angkat bicara. Ada yang kecewa, ada yang geram. Ini bukan budaya, ini glorifikasi diri, kata salah satu dari mereka. Lalu, siapa sebenarnya yang memberi gelar itu? Dan kenapa justru KDM yang jadi pusat kontroversi ini? Kita akan telusuri semua lapisan ceritanya di video ini. Mulai dari sejarah Prabu Siliwangi, makna titisan menurut tradisi Sunda, hingga bagaimana dunia politik diam-diam ikut bermain di balik layar. So, jangan skip video ini. Tonton sampai akhir. Let's go! Sahabat Keramat Wali, kalau kita mau bicara soal titisan Prabu Siliwangi, kita harus mundur jauh ke abad ke-15, ke sebuah masa ketika hutan masih lebat, kerajaan masih berdiri kokoh di tanah Sunda, dan satu nama harum dipuja dari gunung sampai laut, yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja adalah raja besar dari kerajaan Pajajaran yang pusatnya ada di Pakuan dekat dengan kota Bogor sekarang. Nah, namanya tercatat dalam berbagai sumber sejarah, termasuk naskah Wangsakerta dan Carita Parahyangan. Beliau dikenal sebagai pemimpin bijak, pelindung rakyat, dan penjaga budaya Sunda. Tapi menariknya, legenda tentang Siliwangi nggak berhenti di buku sejarah. Ia hidup di lisan masyarakat, dalam mitos, dalam cerita rakyat. Dan disinilah muncul cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Konon katanya Prabu Siliwangi tidak pernah mati. Ia hanya menghilang bersama pasukan macan putihnya, menyatu dengan alam menjadi penjaga tanah Sunda. Dan dari sinilah muncul istilah titisan Siliwangi. Bukan dalam arti lahir kembali secara fisik, tapi warisan jiwa, semangat, dan kekuatan batin. Nah, biasanya muncul pada orang-orang yang dianggap punya aura pemimpin, cinta tanah leluhur, dan mampu memulai budaya, yaitu menjaga tradisi. Di berbagai daerah muncul tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan titisan ini, baik itu karena karismanya, kepemimpinannya, bahkan mimpinya bertemu Siliwangi. Dan kini muncul satu nama yang bikin istilah ini kembali viral, Kang Deddy Mulyadi. Tapi apakah benar dia yang dipilih leluhur? Atau ini hanya tafsir dan glorifikasi belaka? Sahabat Keramat Wali, kalau kalian pernah lihat Kang Deddy Mulyadi jalan-jalan ke desa, ngobrol sama pedagang kecil atau masuk ke rumah-rumah bambu, kalian pasti ngerasa ada yang beda dari sosok ini. Bukan cuma karena logat Sundanya yang medok, tapi karena dia hadir seperti seorang anak yang pulang ke ibunya, budaya Sunda. Sebagai mantan Bupati Purwakarta dan kini menjadi Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy dikenal karena ngangkat budaya lokal, bukan ditinggalin. Ia bangun taman-taman dengan batung wayang, gapura bergaya klasik, bahkan kantor-kantor pemerintahan yang pakai arsitektur Sunda kuno. Bukan cuma simbolik, dalam keseharian dia memakai ikat Sunda, pakaian putih polos, dan sering bicara tentang nasihat-nasihat karuhun. Kadang ia menyapa rakyat dengan gaya les pisan. Kun mahadamang ibu, yuteh bumi urang kudu ngajaga cenah.
Dan yang bikin meleleh hati banyak orang, dia tidak malu bicara soal spiritualitas lokal, soal makna pohon, batu, air, dan angin dalam kearifan luhur. Di TikTok, di YouTube, di Instagram, banyak netizen yang bilang, akhirnya ada pejabat yang nyampung sama rasa kami. KDM tuh kayak sosok bapak atau kakek di kampung yang suka nasihatin dengan tenang. Nah, tapi apakah semua sepakat dengan gayanya? Disinilah mulai muncul tensi. Sebagian menganggap KDM terlalu simbolik. Sebagian lainnya bilang ini pencitraan aja, terlalu glorifikasi masa lalu. Apa benar dia pantas disebut titisan Siliwangi? Waduh. Dan yang lebih tajam lagi, ada yang bertanya, apakah ini masih spiritualitas atau mulai masuk ke mistifikasi? Iya, menurut saya gini, yang disebut dengan kesaktian adalah ilmu pengetahuan. Bahwa pada zaman itu teknologinya sudah berkembang sehingga raja kita sudah mampu membuat pahatan yang abavi seperti ini. Biar apa? Biar anak cucu Prabu Siliwanginya pada pinter. Nanti kalau kemudian kita mengatakan ini leluhur kita ini menulis dengan kesaktiannya, nanti nggak mau belajar. Ini orang yang disangga mistik, padahal mah akademik. Nah, kontroversinya makin ramai ketika muncul klaim bahwa Kang Deddy adalah titisan Prabu Siliwangi. Dari mana asal klaim ini dan bagaimana reaksi para sesepuh Sunda? Sahabat Keramat Wali, namun tidak semua sepakat. Di balik senyum para sesepuh adat, bisik-bisik yang menyimpan kegelisahan yaitu satu nama. Prabu Siliwangi disandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Beberapa tokoh adat dan budayawan mulai angkat suara. Kayak seorang tokoh budaya dari Tasikmalaya dalam wawancaranya dengan Pikiran Rakyat pernah berkata, "Naku titisan Prabu Siliwangi itu bukan perkada sembarangan. Ini bukan sekedar simbol politik atau pencitraan spiritual. Prabu Siliwangi adalah leluhur agung. Ada tata caranya, ada warisan nimai yang harus dijaga." Nah, adapun di Bandung, budayawan sekaligus sastrawan senior Ajib Rosidi almarhum pernah mengkritik kecenderungan budaya instan yang memakai simbol Sunda tanpa pemahaman mendalam. Banyak yang menjual romantisme budaya Sunda, tapi tidak membangun pemahaman dan pemeliharaan yang sejati. Nah, bahkan beberapa tokoh adat Sunda Wewitan menyampaikan kekhawatiran. Menurut mereka, gelar titisan itu bukan mainan publik, apalagi dijadikan lelucon media sosial. Adapun di grup-grup WhatsApp masyarakat adat, muncul percakapan seperti kami bangga budaya Sunda dikenal, tapi jangan sampai makna spiritual karuhun jadi konten viral semata. Kalau Prabu Siliwangi ini dijadikan simbol politik, nanti bisa kehilangan wibawanya. Namun di sisi lain, para pendukung KDM justru punya pendapat lain. Kata mereka, Kang Dide hanya meneruskan nilai-nilai Prabu Siliwangi. Bukan soal titisan, tapi soal sikap dan keberanian membela rakyat kecil. Nah, kemudian ada lagi sebuah artikel dari Tempo bahkan mencatat bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi dari KDM bahwa dirinya mengaku titisan Prabu Siliwangi. Yang terjadi adalah publik yang menisbahkan itu kepadanya, dan mungkin ia pun membiarkannya mengalir begitu saja. Ini yang bikin semuanya jadi abu-abu antara kiai kinat budaya, citra publik, dan tafsir politik. Dan kini semua mata tertuju pada satu pertanyaan, apakah ini sekedar fenomena biasa atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mistis, lebih strategis di balik simbol Siliwangi ini? Sahabat Keramat Wali, di tengah segala hiruk pikuk, di antara gelar titisan, simbol-simbol Sunda hingga respon para sesepuh adat, satu pertanyaan besar muncul. Apakah budaya hanya untuk dijaga, ataukah boleh juga diolah, dirasakan ulang dan ditafsirkan sesuai zaman? Kang Deddy Mulyadi dengan segala pro dan kontranya telah membangkitkan rasa memiliki terhadap budaya Sunda, terutama di kalangan generasi muda. Ia berbicara dengan bahasa rakyat, berjalan di jalan kampung, menyapa petani, nelayan, kakek dan nenek tua yang selama ini terasa jauh dari sorokan politik. Tapi ketika simbol suci seperti Prabu Siliwangi dan macan putih mulai muncul di ruang publik, di TikTok, di YouTube, di panggung politik, apakah itu bentuk kebangkitan budaya atau mulai kehilangan makna aslinya? Disinilah kita dihadapkan pada dilema warisan leluhur. Menjaga bukan berarti mematungkan, mengolah bukan berarti mengubah semaunya, dan menyentuh budaya butuh rasa hormat yang dalam, bukan sekedar simbolik. Karena budaya itu bukan hanya cerita masa lalu. Budaya adalah jembatan antara yang dulu, yang kini, dan yang akan datang. Dan mungkin yang lebih penting dari gelar titisan, yaitu nilai-nilai Prabu Siliwangi. Apa? Keberanian, keadilan, dan keteguhan dalam membela rakyat. Itulah warisan sesungguhnya. Sekarang giliran kalian untuk menilai, apakah Kang Deddy benar-benar mewarisi semangat Prabu Siliwangi?
Sahabat Kanotwali, dan pada akhirnya entah Kang Dedi memang titisan Prabu Siliwangi atau hanya seorang pemimpin yang paham bagaimana menyentuh hati rakyat lewat simbol-simbol leluhur. Yang jelas, budaya bukan sekedar warisan, tapi nafas panjang dari para karuhu yang berbicara lewat hutan, batu, air, dan ucapan kita hari ini. Siliwangi itu bukan soal rupa, tapi tentang siapa yang berani menjaga tanah ini dengan cinta, bukan amarah. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling pantas menyandang gelar, tapi apakah kita semua masih menjaga warisan ini dengan hormat atau dengan ego? Tulis pendapat kalian di komentar. Apakah kalian setuju Kang Deddy Mulyadi adalah simbol kebangkitan budaya Sunda atau hanya panggung modern dengan kostum masa lalu? Ini hurufnya huruf Palawa, bacanya singkat aja Pak. Ya, Wangpung. Ini sasakala Prabu Purane pun diwistu dia winggaran Sri Baduga Maraja.